Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Skincare itu termasuk salah satu produk kesehatan. Karena itu melanggar Undang-Undang Kesehatan pasal 106 dan pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, denda 1,5 miliar. Tunggu apa lagi polisinya? Segera tangkap dan bebaskan Nikita Mirzani. Beres urusan ini. Jangan ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin penegak hukum ini terus menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Saya minta penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Dr. Reza Gladys. Ini permintaan saya. Sebagai anggota DPD RI, saya minta ini sebagai pembelajaran. Pembelajaran orang-orang yang mempermainkan hukum. Pembelajaran orang-orang yang terus menggunakan kekuasaannya. Pelajaran orang-orang yang kaya raya menindas orang lain. Saya tidak ingin rakyat terus dipertontonkan dengan proses hukum brutal, kriminalisasi dan lain sebagainya. Sudah harus dihentikan, tidak boleh lagi. Seluruh rakyat Indonesia harus pelototi di proses hukum ini. Proses hukum brutal, proses hukum abal-abal. Saya Advokat Dr. Togas Situmorang pada kesempatan hari ini itu terkait Fitri Sauteru. Fitri Sauteru ini selalu hadir pada saat persidangan daripada Nikita Mirzani versus Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Fitri Sauteru itu mangkir dari panggilan Polres Jakarta Selatan, dan ketidakdatangan Fitri Sauteru itu oleh pihak penyidik itu kita sudah dapat konfirmasi sudah melakukan pemanggilan 2 kali. Namun yang bersangkutan tidak pernah kooperatif dan tidak mau hadir, bahkan ada dugaan terlapor atau Fitri Sauteru tersebut itu merasa kebal. Ada dugaan seperti itu. Sehingga sebagai warga negara yang baik yang harusnya kita kooperatif apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian, itu tidak berlaku untuk Fitri Sauteru. Buktinya sampai saat ini dia bisa hadir di Polres, dia bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun panggilan di Polres Jakarta Selatan itu diabaikan. Dan dia selalu warawiri di media sosial dan selalu dia merasa paling bisa, paling pintar, paling hebat, dan seolah-olah dia itu mempunyai backingan yang hebat. Nah, oleh sebab itu kita berharap agar Polres Jakarta Selatan segera melakukan kepastian hukum, baik melalui gelar perkara untuk meningkatkan status daripada perkara ini sehingga bisa melakukan upaya paksa. Karena ingat, semua di mata hukum itu sama, tidak ada yang kebal hukum. Nah, terkait masalah perkembangan yang terakhir yang telah dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani, itu kita berharap agar Polres Jakarta Selatan mau melakukan upaya paksa ataupun adanya suatu kepastian hukum agar daripada laporan Nikita Mirzani ini bisa ada betul-betul perkembangan. Apalagi sekarang Kapolresnya Jakarta Selatan itu baru. Saya harapkan Bapak Kapolres Jakarta Selatan mau segera menindaklanjuti daripada kasus ini. Dan kalaupun Fitri Sauteru selalu menertawakan Nikita Mirzani terkait Reza Gladys ataupun Sheila Sokya, itu bagi saya hanya semacam kebahagiaan atau tertawa semu. Dan yang paling utama untuk Fitri Sauteru, tolong kooperatif dan mau hadir di Polres Jakarta Selatan. Dan untuk ancaman daripada Fitri Sauteru ini tidak main-main, yaitu di kisaran kurang 5 atau 4 tahun. Jadi
Polres Jakarta Selatan, tolong segera tindak lanjuti laporan yang telah dilakukan atau dibuat oleh Nikita Mirzani. Saya advokat Dr. Togas Tumorang akan terus mengawal kasus ini. Horas, salam, saya advokat Dr. Togas Tumorang. Saya mendapatkan informasi dari rekan kantor saya, ada VT seperti ini. Di dalam VT ini ada seseorang bernama Fitri Sauteru. Di sini dia ada lagi mengekspresikan kekesalannya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia kesal, dan lantas di sini mengatakan bahwa ada lawyer sebagai buzzer. Dan yang kedua dikatakan lawyer itu harus hadir di pengadilan untuk mendukung terdakwa. Saya jadi bingung. Saya itu lawyer yang memang memberikan edukasi, di mana kalau ada satu warga negara dipanggil sama pihak kepolisian, wajib datang, bukan mangkir. Itu satu. Kedua, saya bukan buzzer, saya ini advokat resmi, dan saya bekerja berdasarkan undang-undang. Dan saya ini juga yang ketiga, tidak perlu datang ke pengadilan terus-terusan, karena sudah ada pengacara yang mendampingi Nikita Mirzani untuk bersidang, yaitu Bang Fahmi. Nah, yang keempat, ya, kalau memang kita mau mengedukasi, bukan menggiring opini, datang aja ke Polres Jakarta Selatan. Kan yang kita dengar, kamu tuh orang hebat, kamu tuh orang kuat, segala macam lah. Nah, jadi jangan menyalahkan profesi saya sebagai seorang advokat. Karena kita tuh hanya bekerja, satu, mengedukasi masyarakat, kedua, memberikan pendampingan, ketiga, memberikan konsultasi hukum. Itu. Dan kita tidak giring-giring opini, ini fakta. Fakta dari Polres Jakarta Selatan diberitahu 2 kali Anda tidak datang alias mangkir. Dan yang diperburuknya ada dugaan Anda itu menganggap tidak penting di Jakarta Selatan Polres itu. Nah, itu. Jadi kalau Anda benar sebagai warga negara yang taat hukum, datang aja ke Polres Jakarta Selatan. Jangan tantrum atau jangan membuat titik yang seolah-olah advokat itu tidak mengedukasi. Itu salah besar. Salah besar. Dan tanggal 25 Juli, ya, saya juga datang. Di situ ada Sunan Kalijaga, ada rekan saya Agus Nahak, dan yang lain-lainnya. Anda akan salaman nama Sunan depan saya. Ada Sasan Bela juga. Nah, itu aja dari saya. Saya sebagai seorang advokat hanya bekerja berdasarkan aturan hukum. Tuhan memberkati. Salam.